Suatu ketika di Jepang kuno, seorang pelajar tinggal di kuil ternama mengawal Master Zen yang sangat terkenal zaman itu. Saat mempelajari teknik Zen, dia adalah murid yang sangat rajin dan selalu melakukan yang terbaik. Sangat pantas belajar dari dirinya. Suatu hari, guru memutuskan untuk mempercayakan muridnya itu dengan tugas yang sangat penting. Guru memberikan gulungan surat yang telah ditulisnya untuk segera dikirimkan. Penerima harus tiba di Kyoto sesegera mungkin dalam keadaan apapun. Surat bisa saja hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Sangat penting untuk tidak kalah sekalipun. Tanpa membuang-buang waktu, sang murid segera mengumpulkan perbekalan menuju ke tempat master. Untuk beberapa waktu, dia mengemudi dengan cepat. Sampai akhirnya, dia menjumpai sebuah sungai dengan jembatan yang sangat sempit. Seorang samurai berdiri di jembatan sempit itu. Dia bersumpah untuk menantang 100 orang pertama yang mencoba melewatinya, dan harus melakukan pertarungan pedang dengan samurai. Dia telah membunuh 99 dan dia sangat ingin menyelesaikan tugasnya dengan membunuh orang yang melewati jembatan itu. Kamu berani menginjakkan kaki di jembatan ini? Sekarang kamu harus melawanku. Bersiaplah untuk mati, seru samurai. Sang murid merasa ketakutan dan putus asa mengingat amanat guru. Betapa pentingnya surat ini. Sang murid memohon kepada samurai untuk membiarkannya membawa surat kepada master guru dan bersumpah bahwa dia akan kembali menemuinya. Samurai pun memenuhi keinginannya. Sang murid kembali ke kuil dan sepenuhnya memikirkan situasi yang mengerikan di mana dia menemui samurai. Begitu di kuil, dia segera pergi ke gurunya dan memberitahu apa yang terjadi, dengan harapan guru akan membantunya. Tetapi sang guru hanya berkata, tidak ada cara untuk mengalahkan samurai dalam pertempuran pedang. Jadi kamu akan mati. Saya akan memberitahumu cara terbaik untuk memenuhi permintaan samurai saat sampai di jembatan, kata gurunya. Angkat pedang di atas kepalamu dan tutup matamu. Lalu berhenti dan tunggulah saat kamu merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kepala tengkorakmu, dan kematian akan datang lagi. Muridnya kemudian meninggalkan kuil. Kali ini dia siap menemui kematiannya. Jadi ketika dia sampai di jembatan, samurai telah menunggunya. Sang murid melakukan persis apa yang disuruh gurunya. Dia mengangkat pedangnya di atas kepalanya dan menutup mata, kemudian menunggu sentuhan pedang yang dingin di kepala tengkoraknya. Ketika samurai melihatnya seperti ini, tiba-tiba dia berpikir bahwa dia pasti bertemu dengan seorang master guru yang benar-benar hebat, karena dia belum pernah melihat posisi seperti itu dengan mata terpejam dan ketenangan seperti itu sebelum bertarung. Seorang samurai dan membungkuk, "Ya Tuhan yang agung, ampunilah kelancanganku dan biarkan aku menjadi hamba-Mu dan belajar dari-Mu untuk menguasai pedang yang sebenarnya dari-Mu."
Dalam hidup, terkadang kita menemukan diri kita dalam situasi di mana tampaknya tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat seperti itu, kita harus tetap tenang dan fokus 100%. Bayangkan jika seorang murid menangis dan memohon untuk keselamatan hidupnya. Seorang samurai kemungkinan besar menertawakannya dan memotongnya berkeping-keping jika murid itu menyerangnya dalam upaya putus asa untuk memukul. Tetapi murid itu bereaksi dengan tenang dan menunjukkan tingkat Zen yang tinggi, bahwa dia lebih baik di depan samurai. Dan oleh karena itu, samurai membungkuk di depan sang murid. Seperti seorang samurai segera menyadari bahwa dia bertemu seorang guru Zen yang sangat baik dalam diri murid. Jadi tidak peduli seburuk apapun situasinya, betapapun putus asanya, tampaknya mengingat ceritanya, murid menutup mata dan tetap tenang. Dan samurai pun akan membungkuk di depanmu juga.